Assalamualaikum, selamat pagi. Masih dengan kopi pahit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berdoa sahabat-sahabat juga sehat ya. Sehat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa minum kopi pahit supaya sehat. Sahabat, Anda tentu sebagai seorang pimpinan perusahaan ataupun seorang manajer, bulan depan ini akan bulan Desember. Biasanya Anda akan memikirkan bagaimana strategi organisasi untuk mencapai objektif di 2023. Tentu Anda sudah berpikir untuk 2023 ini goal yang Anda akan capai. Untuk mencapai goal itu tentu dibutuhkan strategi organisasi. Saya coba akan diskusi cerita mengenai konsep organisasi kaitannya dengan strategi organisasi. Dan saya akan memulai dengan definisi organisasi. Apa sih definisi organisasi? Definisi organisasi adalah pengelompokan yang sistematis orang-orang di dalam perusahaan kita untuk bersama-sama membawa beberapa tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Nah, kalau kita bicara organisasi di dalam perusahaan, menyangkut 3 kelompok, menyangkut 3 hal pokok. Yang pertama, di dalam perusahaan itu ada orang. Orang ini adalah untuk membuat keputusan dan melakukan kegiatan yang mengubah tujuan menjadi kenyataan. Jadi orang ini adalah melakukan kegiatan merubah tujuan menjadi kenyataan. Yang kedua ada sistem, di mana sistem pembagian kerja yang mendefinisikan peran dari masing-masing orang di dalam perusahaan kita, dibuatkan aturan dan regulasinya, dibuatkan job desk-nya, job goal-nya, SOP-nya, dan bagaimana mengevaluasinya, KPI-nya dipikirkan. Maaf Bapak, itu adalah sistem. Jadi ada orang yang melakukan, ada caranya, aturannya di format dalam sistem, dan yang terakhir ada yang mengusulkan. Jadi dalam organisasi perusahaan itu ada 3 pokok yang harus diingat. Ada orang sebagai pelaksana untuk melakukan kegiatan tujuan merealisasikan menjadi kenyataan. Ada sistem, di mana sistem itu ada suatu aturan, suatu regulasi, di mana orang-orang itu mempunyai aturan main, mempunyai aturan pekerjaan yang jelas, yang terukur dan tertulis. Yang ketiga adalah ada yang mengusulkan. Jadi ada orang, ada sistem, ada yang mengusulkan. Proses mengusulkan biasanya dinyatakan dalam hal tujuan dan sasaran. Proses yang mengusulkan ini adalah bagaimana strategi operasi. Bagaimana strategi menempatkan orang melakukan operasi, bagaimana sistem yang harus dilakukan. Jadi kalau Anda sebagai seorang atasan tentu akan memikirkan 3 hal ini di dalam organisasi. Bagaimana strategi orangnya, bagaimana strategi membangun sistemnya, bagaimana mengusulkan strategi operasionalnya. Jadi tadi ada orang yang mengoperasikan atau menjalankan usaha di perusahaan, itu people, ada orang. Ada peraturan dan kesepakatan untuk menjalankan dan mengoperasikan perusahaan, itu adalah sistem. Ada strategi dan taktik yang harus dijalankan. Itu adalah usulan yang harus dilakukan oleh kelompok di dalam organisasi itu, oleh orang. Nah, kalau Anda menjadi seorang manajer tidak pernah mengusulkan strategi taktik, diem saja, artinya orang-orangnya nggak berjalan dengan baik, sistemnya tidak berjalan dengan baik. Jadi ada 3 organisasi itu, ada 3 hal pokok, ada orang,
ada sistem, ada yang mengusulkan. Nah, kalau di organisasi tidak ada yang mengusulkan, itu stuck. Nah, untuk menjalankan strategi organisasi, itu sangat dipengaruhi oleh 4 hal nanti ke depan. Nanti akan saya bahas. Saya hanya initial dulu mengenai konsep berorganisasi untuk membuat strategi. Karena tadi ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Artinya mengusulkan adalah membuat strategi dan taktik di dalam organisasi itu. 4 hal yang mempengaruhi, yang harus ada pertimbangkan 4 hal itu. Yang pertama adalah di dalam pembuatan strategi dan taktik itu sangat dipengaruhi oleh teknologi. Bagaimana strategi orang ini yang kaitannya dengan teknologi? Apakah sudah cocok atau belum? Yang kedua, strategi akan dipengaruhi oleh komunitasnya. Siapa komunitasnya? Siapa menjadi sasaran komunitas target pasar kita? Yang ketiga adalah strategi dipengaruhi oleh karena competition, karena kompetitor kita. Seberapa kuat kompetitor kita? Yang keempat adalah karena regulasi atau environment. Jadi, sahabat, untuk membuat strategi dan taktik organisasi di perusahaan Anda harus pertimbangkan 4 hal. Adanya pengaruh teknologi yang sekarang kayak Gojek dan sebagainya, online dan sebagainya. Yang kedua karena komunitas, ini kaitannya dengan what customer need, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga karena kompetitor kita, bagaimana persaingannya. Dan yang keempat karena regulasi. Kalau di kesehatan sekarang sudah ada harus produksi dalam negeri, harus LKPP, di freeze dan sebagainya, atau environment bisnis sebagainya. Jadi 4 hal ini akan mempengaruhi strategi dan taktik di dalam strategi organisasi di perusahaan Anda. Besok akan saya bahas lagi kaitannya dengan konsep strategi ini. Jadi ada 4 strategi itu dipengaruhi, pertama karena teknologi, kedua karena komunitas, yang ketiga karena competition, yang keempat karena regulasi atau environment. Sampai bertemu, besok akan saya bahas lebih detail lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.